Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman hebat semuanya. Masih semangat kan untuk menyimak pembelajaran yang akan Bu Diana sampaikan? Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada teks petunjuk. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu teman-teman sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan teks petunjuk. Sekarang Bu Diana mau tanya lagi, kira-kira masih ingat nggak ya materi minggu lalu? Apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Ya, teks petunjuk adalah teks yang isinya berupa arahan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, teman-teman, biasanya dalam teks petunjuk ini kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah. Teman-teman, seperti yang Bu Diana jelaskan di awal bahwa teks petunjuk ini berisikan arahan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi, bahasa yang ada dalam teks petunjuk ini, yang pertama itu harus jelas, yang kedua itu harus sistematis atau tersusun, yang ketiga itu komunikatif atau mudah dipahami, yang keempat harus menggunakan bahasa yang efektif dan tidak ambigu. Kemudian ini ada jenis-jenis teks petunjuk. Untuk yang pertama adalah teks petunjuk penggunaan obat. Yang kedua merupakan teks petunjuk membuat sesuatu. Ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu. Yang keempat, teks petunjuk arah atau denah. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis teks petunjuk tersebut. Pembahasan yang pertama adalah teks petunjuk penggunaan obat. Nah, teman-teman pasti pernah kan minum obat? Ketika teman-teman minum obat, coba perhatikan bagian belakang pada obat yang teman-teman minum. Pada kemasan di belakang obat, biasanya itu ada tulisan komposisi, kegunaan, dan lain-lain. Nah, itu merupakan bagian dari teks petunjuk yang terdapat dalam jenis penggunaan obat. Nah, biasanya teks petunjuk ini berisikan kegunaan obat yang pertama. Yang kedua itu adalah komposisi dari obat tersebut. Yang ketiga, larangan, apa saja pantangannya ketika teman-teman mengkonsumsi obat tersebut, dan efek sampingnya biasanya dijelaskan pada bagian ini. Lalu yang keempat, itu adalah petunjuk pemakaian. Nah, obat ini harus diminum berapa kali sehari, lalu atau misalnya dosisnya berapa, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah cara menyimpan. Biasanya obatnya itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung, atau tidak boleh berada di tempat yang panas, tempat yang lembab, seperti itu. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam penggunaan produk. Coba teman-teman bayangkan apabila obat yang teman-teman konsumsi tidak mencantumkan petunjuk penggunaan. Pasti teman-teman akan bingung bagaimana dosisnya, lalu apa kegunaan obatnya, dan apa saja larangannya ketika teman-teman meminum obat tersebut. Nah, yang kedua itu adalah petunjuk membuat sesuatu. Nah, kalau yang ini pasti teman-teman sering lihat ketika teman-teman membuat mie instan, coba perhatikan bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang biasanya ada petunjuk untuk membuat. Nah, biasanya ditulisnya itu cara membuat. Nah, cara membuat ini termasuk ke dalam teks petunjuk membuat sesuatu. Nah, biasanya isinya ada apa aja? Isinya itu biasanya
ada bagaimana langkahnya. Yang pertama itu harus apa, kedua, ketiga, sampai dengan selesai dan makanannya siap disajikan. Biasanya teks petunjuk membuat sesuatu ini ditemukan di beragam produk. Di antaranya yang pertama itu ada di kemasan origami, lalu juga ada di kemasan makanan ataupun minuman instan. Contohnya itu kalau di kertas origami adalah cara membuat kerajinan tangan. Misalnya cara untuk membuat angsa atau cara untuk membuat kucing dari kertas origami. Itu seperti apa, langkah-langkahnya akan ada di bagian belakang. Lalu untuk makanan ataupun minuman instan itu tadi yang seperti Bu Diana contohkan di awal, cara membuat mie instan, cara membuat kopi, cara membuat teh, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah teks petunjuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk jenis ini biasa juga disebut dengan tips. Nah, biasanya ini ditemukan pada majalah, website, YouTube konten, ataupun media lainnya. Contoh dari teks petunjuk melakukan sesuatu ini, misalnya yang pertama itu adalah tips merawat tanaman. Sesuai dengan namanya, tips merawat tanaman ini berisikan langkah-langkah yang dilakukan untuk merawat tanaman supaya lebih sehat, lebih subur, dan lain-lain. Yang kedua adalah tips membersihkan rumah, dan yang terakhir adalah tips menjaga kebersihan diri. Jenis teks petunjuk yang terakhir adalah teks petunjuk arah atau denah. Nah, ini pasti teman-teman sudah sangat familiar ya. Kita biasanya menemukan ini pada undangan atau lampiran acara. Nah, teks petunjuk arah atau denah ini bertujuan untuk menunjukkan arah atau lokasi dari suatu tempat. Sampai sini teman-teman sudah paham? Sudah paham apa saja jenis-jenis teks petunjuk beserta contohnya? Oke, setelah itu kita akan beralih pada pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks petunjuk. Sebelum kita membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan membaca teks yang Bu Diana sediakan. Oke, sudah siap membaca teman-teman? Mari kita baca bersama-sama. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, dari teks yang Bu Diana sediakan, kira-kira teman-teman bisa nggak menganalisis mana yang dimaksud dengan gagasan utama, mana yang dimaksud dengan gagasan penjelas. Ya, gagasan pokok atau gagasan utama itu terletak di awal, yaitu pada kalimat salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Lalu, gagasan pendukung itu ada di kalimat selanjutnya, yaitu pada kalimat buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ini bisa kita ubah ke dalam teks petunjuk. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengubah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada kalimat tersebut menjadi sebuah teks petunjuk? Mari kita cari tahu dulu langkah-langkahnya untuk membuat teks petunjuk. Langkah-langkah untuk membuat teks petunjuk yang pertama, kita harus menentukan jenis teks. Nah, kira-kira jenis teks petunjuk yang kita buat ini masuk ke jenis apa? Tadi Bu Diana sudah menjelaskan ada 4 jenis teks. Yang pertama itu tadi ada teks petunjuk penggunaan obat, lalu teks petunjuk membuat sesuatu, yang ketiga teks petunjuk menggunakan sesuatu, dan yang keempat adalah teks petunjuk arah atau denah. Yang kedua, menuliskan tahapan petunjuk secara urut dan teratur. Nah, sesuai yang penjelasan tadi di awal bahwa teks petunjuk ini berisikan langkah-langkah untuk membuat atau
untuk mengerjakan sesuatu. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapannya harus urut dan harus teratur. Serta antara yang satu dan yang lainnya itu harus berhubungan. Lalu yang ketiga, menggunakan gambar. Nah, ini tuh opsional ya teman-teman, supaya teks petunjuk yang teman-teman buat ini lebih menarik dan lebih bisa dipahami oleh pembaca, ada baiknya teman-teman menyisipkan gambar supaya menjadi ilustrasi bagi pembaca dan supaya bisa mempercantik tampilan teks petunjuk yang teman-teman buat. Setelah teman-teman mengetahui langkah-langkahnya, sekarang kita harus tahu isi dalam teks petunjuk tersebut. Yang pertama, itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasa juga kita sebut dengan judul. Lalu yang kedua, itu teman-teman harus menuliskan alat dan bahan. Nah, di sini tuh harus jelas ya alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk membuat sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, menuliskan tahapan kegiatan. Karena ini merupakan teks petunjuk atau teks arahan atau juga biasa kita sebut dengan tutorial, jadi harus jelas tahapan-tahapan kegiatannya dan harus urut dari yang satu sampai yang terakhir. Lalu selanjutnya itu ada penutup. Penutup ini biasanya ada di baris paling akhir untuk menutup dari suatu teks petunjuk tersebut. Contohnya misalnya ketika teman-teman membuat mie instan atau membuat kopi instan atau membuat minuman instan lainnya, itu ada kalimat akhirnya makanan atau minuman ini siap untuk disajikan. Nah, itu merupakan contoh dari penutup dalam teks petunjuk. Dan yang terakhir ada gambar. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari teks petunjuk yang sudah Bu Diana buat. Nah, teks petunjuk ini Bu Diana buat berdasarkan teks yang sudah tadi teman-teman baca dan sudah teman-teman analisis gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Masih ingat teksnya tadi tentang apa? Ya, teksnya itu tadi tentang buah lemon yang bisa dijadikan energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Ya, di sini Bu Diana beri judul dengan energi listrik dari buah lemon. Ingat ya, energi listrik dari buah lemon ini merupakan pendahuluan atau judul. Lalu yang kedua, alat dan bahan. Itu yang pertama ada buah lemon, ada sebuah lampu, ada 3 lempeng seng, ada 3 lempeng tembaga, dan yang terakhir ada 4 buah penjepit buaya. Lalu langkah-langkah kegiatannya, nah ini harus dituliskan dari mulai step yang paling awal sampai dengan yang paling akhir. Dan ini harus urut ya, tidak boleh acak dan tidak boleh berantakan. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman harus menyiapkan sebuah lemon, kemudian tancapkan lempengan seng dan tembaga tersebut pada buah lemon, lalu hubungkan tiap lempengan seng dengan penjepit buaya, kemudian nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada lampu, dan yang keempat itu lampu akan menyala dari energi listrik yang dihasilkan oleh buah lemon. Sampai sini teman-teman sudah jelas tentang teks petunjuk dan juga langkah-langkah cara membuat, isi, serta jenisnya. Mudah bukan pembelajaran hari ini? Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa diterima teman-teman dengan baik dan semoga teman-teman juga bisa memahami dengan baik isi dari pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilakukan. Semoga teman-teman semua bisa menerima penjelasan yang Bu Diana berikan dan juga teman-teman bisa mengaplikasikan penjelasan-penjelasan tadi dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, Bu Diana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.